Solihah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran geografi kelas 1 bersama Ustadz Saiful. Pekan lalu kita membahas terkait dengan menata rumah ya, menata posisi rumah atau fungsi rumah. Fungsi rumah ya. Fungsi rumah itu apa, Kak? Ada yang ingat? Ya, untuk melindungi penghuni rumah atau kita yang ada di dalamnya dari hujan, dari panas ya, dari gangguan binatang buas misalkan kalau yang di dekat hutan, atau untuk istirahat agar kita bisa beristirahat dengan tenang dan nyaman. Ya, maka sebaiknya rumah itu harus jauh dari tempat kebisingan. Seperti apa? Jauh dari terminal, jauh dari pasar, jauh dari stasiun, agar penghuni rumahnya bisa beristirahat dengan tenang, tidak terganggu dengan suara bising. Ya, bagaimana menata rumah yang baik dan sehat? Ya, kalau tadi kan harusnya rumahnya jauh dari kebisingan dan jauh dari sesuatu yang mendatangkan bahaya seperti jauh dari pinggir sungai ya, khawatir ketika musim hujan seperti sekarang kemudian banjir, maka khawatir terkena banjir. Jadi sebaiknya rumah itu jauh dari pinggir sungai ya. Nah, bagaimana menata fungsi rumah yang baik ya, coba kakak Solihah perhatikan dari depan rumah. Antum silakan ke depan rumah dan perhatikan. Rumah yang baik ya sebaiknya memiliki pohon-pohon di depan rumahnya ya. Kalau tidak ada tanah untuk ditanami pohon, antum bisa menanamnya di dalam pot ya, pot-pot bunga atau pot-pot yang bisa diletakkan di depan rumah antum atau di halaman rumah antum. Fungsinya apa? Fungsinya agar pohon itu agar udaranya lebih sejuk, dan karena pohon itu memberikan oksigen agar kita juga bisa bernapas dengan baik ya, pernapasan dengan baik karena cukup oksigen. Ya, berikutnya kalau di rumah antum di halamannya sudah ada pohon-pohon atau antum sudah menanam pohon di dalam pot, alhamdulillah, berarti rumah antum cukup sehat karena sudah ada pohon-pohonan. Kalau belum, silakan antum tanam pohon-pohon di dalam pot ya, di depan rumah antum. Nah, dari depan rumah kita masuk ke dalam rumah. Oh, sebelum masuk ke dalam rumah, kita perhatikan jendela dan pintunya apakah sudah menghadap ke arah sinar matahari sehingga matahari bisa masuk ke dalam rumah. Ya, mudah-mudahan sudah masuk ke dalam rumah ya mataharinya. Dan jangan lupa pagi hari diusahakan jendelanya dibuka sehingga udaranya bisa bertukar antara udara yang di luar dengan yang di dalam ya, sehingga ada pertukaran udara ya, sehingga tidak pengap seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita masuk ke dalam, kita akan biasanya masuk ke ruang tengah atau ruang tamu ya, ruang tamu atau ruang tengah. Nah, coba diperhatikan ruang tengahnya sudah rapi, sudah bersih ya. Kalau ada kursi, kursinya sudah disusun dengan rapi ya. Kalaupun tidak ada kursi tidak mengapa ya. Apakah rak-raknya sudah disusun dengan rapi? Ya, silakan diperhatikan ya. Apakah tersusun antara rak mainan atau rak buku sudah tersusun dengan rapi atau belum? Kalau tidak, silakan dirapihkan ya. Setelah dari ruang tengah atau ruang tamu, kita menuju ke kamar ya, kamar antum. Nah, coba diperhatikan kamar antum apakah sudah rapi atau belum ya. Tempat tidurnya sudah rapi atau belum? Apakah jendelanya terkena sinar matahari masuk atau tidak ya. Pagi hari jangan lupa dibuka jendelanya agar udara bisa masuk ke dalam ruangan ya. Dibuka tirai atau gordennya ya, agar sinar matahari bisa masuk. Kemudian, apakah mainan-mainan antum sudah tersusun dengan rapi? Buku-buku antum sudah tersusun dengan rapi? Atau baju sudah tersusun dengan rapi? Kalau ada baju kotor, apakah sudah ditempatkan di tempat khusus baju kotor?
Ya, silakan untuk perhatikan kamar antum apakah sudah rapi atau belum. Ya. Nah, kenapa? Karena kamar harus rapi dan nyaman agar kita bisa istirahat tidur dengan nyaman ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita ke ruang tengah atau ruang makan ya. Nah, biasa kita berkumpul bersama keluarga di ruang tengah atau bisa sambil ngobrol, ngaji, atau dijadikan tempat untuk sholat berjamaah kalau misalkan tidak bisa sholat berjamaah keluar ya, atau tempat untuk nonton TV bersama kalau ada TV ya, atau tempat untuk makan bersama kalau di situ ada meja makan atau ruang makan ya. Diperhatikan apakah semuanya sudah tersusun dengan rapi, bersih, ada tempat sampah. Kalau misalkan antum makan sesuatu ada sampahnya, silakan disiapkan tempat sampah kecil ya. Nah, kemudian setelah rumah itu depan halamannya ada ruang tamu atau ruang keluarga, ada kamar, tentunya ada kamar mandi ya, ada kamar mandi. Nah, kamar mandi agar namanya kita kan perlu mandi, perlu membersihkan baik mandi maupun membersihkan pakaian. Nah, apakah kamar mandinya sudah bersih? Ya, sudah bersih. Lantainya licin atau tidak? Kalau licin dibersihkan agar tidak licin, karena licin itu biasanya karena sering terkena air kan dia berlumut ya. Tumbuh lumut-lumut yang hijau-hijau yang sehingga menjadikan lantainya licin. Jangan lupa disikat ya lantai kamar mandinya agar tidak licin sehingga antum terjaga atau aman, tidak terpleset ya. Kemudian jika ada bak penampungan air, apakah sudah dibersihkan secara rutin bak penampungan airnya? Ya, kalau sudah alhamdulillah. Ya, kalau sudah dibersihkan secara rutin alhamdulillah, sehingga tidak ada jentik-jentik yang nyamuk yang bersarang di bak kamar mandi ya. Kemudian apakah toiletnya sudah bersih? Ya, bisa dibersihkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali, bisa disikat dengan sikat WC ya, sehingga kamar mandinya menjadi bersih dan nyaman. Atau antum bisa menambahkan kamper ya, pewangi ruangan untuk memberikan aroma nyaman di kamar mandi gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah dari toilet, dapur, kita ke dapur ya, dapur tempat bunda menyiapkan makanan. Apakah dapurnya sudah bersih, sudah rapi? Ya, kalau sudah rapi, apakah ada tempat sampah di situ? Ya, kalau ada tempat sampah, karena dapur itu kan biasanya banyak sampah ya, sampahnya dibuang ke tempat sampah dan tiap pagi dikeluarkan sampahnya. Nah, solihah silakan diperhatikan ya, rumah antum dari mulai depan, apakah sudah ada tanaman, kemudian pindah ke ruang tamu, apakah sudah cukup nyaman, sudah cukup bersih sehingga ketika ada tamu datang sudah cukup nyaman berada di situ. Kemudian kamar antum, tempat istirahat antum, apakah sudah cukup nyaman, ada sinar matahari masuk, udara yang berganti ya, mainan dan buku ditata rapi. Kemudian ruang keluarganya apakah sudah cukup nyaman untuk bisa berkumpul bersama keluarga ya, ditata yang rapi gitu ya. Kemudian apakah kamar mandinya sudah bersih gitu ya, terhindar dari jentik nyamuk, dari lumut ya. Kemudian dapurnya apakah sudah ada tempat sampah dan sebagainya. Silahkan antum bisa mulai menjelajahi rumah antum dan memeriksa apakah sudah bersih atau rapi ya. Sekian dari Ustadz, silakan nanti antum bisa mintakan bunda membuat list ya, daftar dari mulai halaman depan, ruang tamu, kamar, kemudian dapur, kamar mandi. Nanti antum checklist ya, kalau sudah bersih, sudah rapi, antum checklist ya. Sampai ketemu lagi di pelajaran geografi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.